Setelah menyelesaikan pakaiannya, burung bersisik biru itu dekat dengan Xiao Yan seperti manusia. Xiao Yan memandangi rambut bersisik biru yang indah. Matanya bergerak, dan senyum bahagia muncul di sudut mulutnya. Berbalik dan melihat pesona putih di bawah kain Zanlao, Jalan Jantung dan Qinglin, gadis iblis, telah berada di sana 2 kali. Masalah darah harus diselesaikan, dan kemudian hampir meraung di luar. Zanlao, cepat ikat simpul dunia terbuka. Petik 2. Tapi itu datang dari suara lama dan berkabut. Begitu cepat. Haruskah saya memberi Anda 2 hari lagi? Petik 2. Xiao Yan hampir tidak pingsan. Xiao Yan begitu cepat. Dia tidak bisa memberitahu Zanlao dengan keras di depan wajah Qinglin bahwa aku telah melakukannya. Sudah selesai. Sudah 2 kali. Aku harus berteriak keras. Kamu jangan. Open the enchantment dan aku menghancurkannya sendiri. Petik 2. Jika Anda suka memukul Anda akan memukulnya. Menara ini milik Anda dan bukan milik saya. Suara lama terdengar dari jauh dan dekat, membuat Xiao Yan terdiam. Kakak Xiao Yan, siapa Zan? Petik 2. Mendengar bahwa ada orang lain di luar, dan sepertinya tahu tentang dirinya dan saudara laki-laki Xiao Yan. Qinglin langsung malu dan bertanya siapa Xiao Yan. Zan selalu. Pria tua berjubah putih yang Anda lihat sebelumnya. Dia adalah Zanlao. Xiao Yan menjawab dengan marah. Oh, lelaki tua itu. Dia sepertinya memiliki rasa keabadian. Apakah dia tuanmu? Qinglin memiliki kesan samar tentang Zanlao. Apa? Dia, tulang angin peri? Hei, dia hanya pria celaka. Cabul, tak tahu malu. Xiao Yanqi tidak mencapai 1 titik pun ketika dia berpikir bahwa kebingungannya sepenuhnya adalah hantu Zanlao. Dan kemungkinan besar dia bisa mengintip dari segala sesuatu di luar. Bagaimana Anda mengatakan bahwa seorang penatua? Qinglin sedikit bingung tentang Xiao Yan. Masih lebih tua, Xiao Yan melompat ke pesona. Apakah Anda tahu itu semua? Bab 88 Melebur Darah Iblis. 2. Karena itu, Xiao Yan tidak berani melanjutkan. Jika dia telah menceritakan segalanya kepada Qinglin, dia tidak tahu apakah Qinglin akan membenci Zantua. Dan sepertinya dia telah menjadi pendamping Zantua. Tidak begitu akrab dengan pengaturan lama? Tanda tanya. Qinglin tidak tahu betapa rumitnya pikiran Xiao Yan saat ini. Dan dia masih menunggu Xiao Yan menyelesaikan pidatonya. Pada saat ini, pesona itu bergetar dan kemudian perlahan menghilang. Sosok putih berdiri tidak jauh, menatap Xiao Yan dengan marah. Siapa yang baru saja kamu katakan? Zanlao dengan marah menunjuk kesalahan Xiao Yan, dan janggut abu-abunya sangat marah. Bukankah begitu? Xiao Yan gayung bersambut, dan napasnya penuh sesak. Tidak ada tempat untuk melampiaskan nafasnya. Dan dia menunjuk ke sisa kabut pesona dan potongan pakaian di tanah dengan jarinya. Qinglin sedikit mengernyit dan mundur 2 langkah. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka berdua perdebatkan, dia dapat melihat bahwa hubungan antara keduanya sama sekali tidak biasa dan juga tidak jahat. Anak Anda mengacu pada ini. Lengkungan sudut mulut Zanlao terangkat. Oke, anak laki-laki, saya ingin berbicara dengan Anda. Haruskah saya mendekorasi pesona? Haruskah saya tinggal di tempat lain? Bagaimana jika Anda mengalami kecelakaan? Jika saya tidak menggunakan beberapa cara? Dengan kepribadian Anda, dapatkah Anda sadar? Kalau tidak, bagaimana cara mencairkan darah? Aku berjuang untukmu. Jika Anda tidak menghargainya, Anda masih menyalahkan orang tua itu? Petik 2. Pernyataan ini membuat Xiao Yan terdiam. Xiao Yan ingin membantah, tapi dia tidak bisa menemukan alasannya. Hal-hal tetap terjadi. Setidaknya kau harus memberitahuku yang sebenarnya. Xiao Yan mendengus sedikit. Namamu Qinglin, kan? Zanlao mengabaikan Xiao Yan dan menoleh ke arah Qinglin. Mungkin dia agak malu pada Qinglin. Senyumnya langka dan hangat. Baik, Qinglin sedikit mengangguk. Tanpa terlalu banyak etiket. Karena Qinglin telah mendengar dari percakapan antara keduanya. Tentang pesona dan ketidaksadaran di depan Xiao Yan sepertinya berhubungan dengan lelaki tua di depannya. Faktanya, Qinglin sedikit skeptis sebelumnya. Dia tahu terlalu banyak tentang karakter Xiao Yan. Kecuali dia adalah wanita yang dia identifikasi. Bahkan jika dia memiliki perasaan yang baik, dia hanya akan menguburnya di dalam hatinya.
tidak pernah mengambil inisiatif, dan tidak pernah memaksanya. Tentu saja, mustahil untuk mengalahkan Haluan. Tetapi dia tenggelam dalam kebahagiaan dan kegembiraan bersatu kembali dengan Xiao Yan pada saat itu. Bahkan jika dia ragu, dia bersedia menanggung semua yang dikenakan Xiao Yan pada dirinya sendiri. Sekarang kebenarannya samar-samar ditebak. King Lin memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Saya tidak tahu sikap seperti apa terhadap Zhan tua. Katakan benci. King Lin merasa bahwa cara lelaki tua itu benar-benar tercela. Ada sesuatu yang dibenci. Tetapi jika tidak, bagaimana lelaki tua itu bisa menggunakan cara untuk bersama dengan Xiao Yan yang telah diimpikan selama bertahun-tahun? Ada sedikit rasa terima kasih kepada Zhan Lao. Bagaimana mungkin pikiran King Lin dapat menyembunyikan hidupnya tanpa mengetahui berapa tahun usia Zhan? Tetapi hal ini tidak begitu mulia. Senyum tua Zhan lebih bersalah karena rasa bersalah. Dan dia membual. Itu benar-benar alami. Kecantikan. Dunia luar biasa. Tidak heran Xiao Yan anak laki-laki ini membaca setiap hari. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna. Petik 2. Mendengar pujian dari Zhan Lao, King Lin teringat manisnya keduanya. Dan wajah kecilnya langsung menerbangkan dua awan merah. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam memeluk Xiao Yan. Dia sangat bahagia di hatinya bahwa saudara laki-laki Xiao Yan benar-benar memiliki hatiku di hatinya. Titik. Saya harus mengatakan bahwa bajingan memang panas dan pedas. Dan pujian Zhan Lao membuatnya mudah untuk menghilangkan kebencian King Lin pada dirinya sendiri. Xiao Yan memutar matanya dengan tajam. Memarahi Zhan Lao demi membasuh kehinaannya sendiri. Dan tidak menemukan apapun. Kapan saya bisa melupakan King Lin? Pernahkah Anda mendengar saya berbicara tentang dia? Dia hanya seorang gadis kecil di hatiku saat itu. Pikir Xiao Yan. Tapi Xiao Yan berani mengatakan ini? Saya tidak berani. Karena dia tidak berani. Xiao Yan harus mengangguk untuk bekerja sama. Apalagi depresi di hatimu kamu. Zhan Lao membuka matamu dan berbicara omong kosong. Aku harus mengangguk untuk mengakui bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Titik. Dikatakan bahwa wanita yang sedang jatuh cinta itu bodoh. Dan tentu saja, melihat King Lang mengangguk dan mengakui, hati King Lin mekar seperti bunga bulan Maret. Dan merasa bahwa seluruh dunia menjadi bersih. Dan kebencian orang tua Zhan benar-benar hilang. Dan hanya tersisa bersyukur. Jelas Zhan Lao agak bangga. Dia melirik Xiao Yan secara miring. Artinya anak laki-lakimu masih lembut. Lalu menatap King Lin dalam-dalam. Dan tiba-tiba menjadi serius. Dan berkata, gadis King Lin. Lelaki tua itu terpaksa melakukannya. Kamu adalah wanita peri. Karena masa depan bocah itu. Lelaki tua itu harus melakukannya. Petik 2. Mendengar bahwa masa depan Xiao Yan dipertaruhkan, King Lin tiba-tiba menjadi gugup. Xiao Yan memiliki keterampilan yang luar biasa di dunia. Pencapaian besar ini dapat membantu Xiao Yan mencapai puncak kaisar. Keahlian yang luar biasa ini harus memiliki darah manusia, setan dan setan untuk berlatih. Hari ini, Xiao Yan sudah memiliki darah manusia dan setan. Dan masih kekurangan darah setan. Petik 2. Apa? Perlu memiliki darah dari 3 ras? Itu pasti praktik terbaik di daratan kaisar? King Lin tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Nah, itu benar. Petik 2. Persyaratan yang menuntut dari gurita tingkat lanjut tidak jelas dalam satu kalimat. Dan King Lin baru saja tiba di daratan kaisar. Dia tidak tahu apa 3 keajaiban itu. Jadi dia mengatakannya dengan bebas. Jadi Zhan Lao tidak memberi tahu King Lin detail deskripsi. Tapi apa hubungannya ini dengan saya menjadi gadis suci? King Lin kemudian bertanya. Dia sudah samar-samar merasa bahwa semua yang telah terjadi sebelumnya pasti memiliki hubungan yang baik dengan darah suku iblis. Premis peleburan darah ras iblis adalah untuk mendapatkan darah perawan dari wanita iblis. Petik 2. Kata-kata Zhan Lao memperjelas bahwa wajah King Lin segera muncul 2 rona merah. Melihat sikap pemalu King Lin, Zhan Lao Ansen menghela nafas lega. Dan melanjutkan. Saat pelayan itu masih berada di puncak menara, lelaki tua itu telah mendengarmu memanggil nama Xiao Yan lebih dari sekali. Berani mengatur dengan cara ini. Ngomong-ngomong, biarlah pasangan kekasih itu akhirnya menjadi tanggungan. Petik 2. Dalam kata-kata Zhan Lao,
Itu penuh dengan kecantikan orang dewasa. King Lin merasa malu dan senang setelah mendengarkan. Saya malu karena kesepian. Saya merindukan Xiao Yan. Zhan Lao mengatakannya di depan Xiao Yan. Wajah kecil itu langsung panas. Untungnya, saya bisa menjadi darah besar iblis peleburan Xiao Yan. Dorongan. Xiao Yan agak lega, agak kesal, dan agak bingung. Untungnya, yang dia butuhkan untuk mencium darah iblis adalah darah perawan-perawan. Pengaturan Zhan Lao benar-benar memiliki kebenarannya. Menjengkelkan. Zhan Lao tahu bahwa gadis itu adalah skala hijau. Tetapi dia tidak memberitahunya bahwa saya sebenarnya menggunakan cara untuk membingungkan diri saya sendiri. Dan memberi pukulan keras pada Tuan Di King Lin. Yang membingungkan adalah mengapa darah keluarga monster iblis tidak bereaksi sama sekali. Tapi kenapa aku tidak merasakan darah? Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan keras. Dia sangat khawatir itu mungkin kecelakaan di tengah jalan. Memperoleh darah perawan-perawan hanyalah prasyarat. Tetapi yang paling penting adalah perawan-perawan harus secara sukarela memaksa 3 tetes darah suci dari tubuh ke tubuh lawan untuk mengaktifkan darah perawan. Petik 2. Zhan Lao membingungkan Xiao Yan. Ternyata memang begitu. Petik 2. Xiao Yan terkejut. Berpikir bahwa dia akan segera memiliki darah klan iblis. Dan dapat menelan Ling Yin. Dan peluruhan surgawi 8 tiang juga akan maju. Mau tak mau aku merasa bersemangat. Menatap mata tua itu penuh rasa terima kasih. Sepanjang jalan, Zhan Lao tidak tahu berapa banyak energi yang dia curahkan untuk pertumbuhannya sendiri. Meskipun pendekatan ini membuatnya sedikit tidak nyaman, Xiao Yan tahu lebih baik dari siapapun bahwa Zhan Lao benar-benar mempertimbangkannya untuk dirinya sendiri dimanapun. Bingung. Tidak peduli seberapa baik perasaannya tentang skala biru. Dalam keadaan terjaga, dia tetap tidak bisa mendapatkannya. Bocah bau itu akhirnya mengerti bahwa aku baik padanya. Zhan Lao merasakan mata kompleks Xiao Yan dengan lega. Dan King Lin berdiri di sampingnya. Mendengarkan kalimat kiri dari darah kedua pria itu. Dan kalimat kanan dari darah gadis itu. Dia sangat malu sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya. Akankah King Lin dirugikan dengan memberikan darah suci? Kalau tidak, saya lebih suka tidak. Meskipun Xiao Yan bersemangat, dia masih sangat tenang. King Lin sekarang adalah wanitanya sendiri. Jika dia menyumbangkan darah suci, dia akan sangat terluka. Zhan Lao tidak segera menjawab. Tetapi King Lin sangat tersentuh sehingga orang itu lebih suka melepaskan latihan tingkat atas daripada menyakitinya. Diri sendiri, kasihan dan cinta ini sangat berharga baginya. Juga meminta Zhan Laoming untuk menunjukkan metode menyumbangkan darah suci. King Lin bersedia memberikan segalanya untuk Xiao Yan. King Lin melangkah maju, memegang lengan Xiao Yan dengan erat dan berbisik, suaranya tegas. Tidak, Anda harus mendengarkan Zhan Lao sebelum Anda dapat memutuskan. Senyum Xiao Yan sedikit menyatu, matanya menatap Zhan Oul. Ya. Lampunya hasrat dan niat sadar. Cinta lebih baik dari Jinjian. Lelaki tua itu tidak salah jodoh, haha. Melihat Xiao Yan dan King Lin sama-sama peduli satu sama lain dari hati, Zhan Lao sangat lega. Lihatlah King Lin dan Xiao Yan, dan berkata, "Nak, jangan terlalu gugup. Menantu perempuanmu tidak akan menerima apapun." Terluka. Ada 7 tetes darah suci iblis di tubuh gadis iblis, yang diwarisi dari darah kuno. Ada kekuatan misterius. Ambil 3 dari mereka. Jumlahnya tidak lebih dari setengah. Gadis itu hanya akan melemah untuk jangka waktu tertentu. Perlahan akan pulih. Petik 2. Nak, ingat. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu harus melindungi timbangan hijau. Tetapi jangan hidup sesuai dengan perasaan timbangan hijau. Jika tidak, orang tua itu akan menghancurkanmu terlebih dahulu. Zhan Lao dengan sungguh-sungguh menasihati Xiao Yan. Zhan Lao yakinlah bahwa King Lin adalah wanita saya. Dan saya akan melindunginya jika saya mencoba yang terbaik. Xiao Yan melihat Zhuang Lao berbicara dengan sangat khusyuk dan menjawab dengan sangat khusyuk. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai sekarang. King Lin sangat senang atas jawaban Xiao Yan dan ingin menyelesaikan keinginannya untuk King Lang secepat mungkin. Nah, Anda gunakan saja cara yang saya katakan untuk mengusir darah suci. Zhan Lao merentangkan jari-jarinya di udara.
dahi bersisik kecil berwarna biru, dan mengajarkan masa lalu dengan hati. Anak laki-laki itu duduk bersila. Zhan Lao menoleh ke Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan segera duduk dan menyesuaikan suku bunganya. Tubuh King Lin Jiao sedikit terguncang. Dan setelah 3 putaran kekuatan suci iblis seperti yang ditunjukkan dalam metode jantung, dan Tian segera mengeluarkan 7 tetes darah biru. King Lin bertarung dengan amarah. Dan 3 tetes darah jernih dari suku iblis dipaksa keluar. Menempel di tangan serat bersisik hijau. Mengeluarkan napas yang kuat. Sehingga aliran udara di sekitarnya bergetar hebat. Darah mengerikan dari suku iblis mengandung kekuatan langit dan bumi. Dan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam mengeluarkan lidah. Batu giok skala biru dengan ringan. Mencetak darah di dahi Xiao Yan. Mengucapkan sepatah kata pun di mulutnya. Dan darah menyusup ke dalamnya tanpa meninggalkan jejak. Yang menakjubkan. Poin yang tampaknya sederhana ini sangat sederhana. Tetapi setelah King Lin mengendurkan tangannya, dia menyemprotkan 3 sperma darah terus-menerus. Hidung dan hidungnya merah. Wajahnya pucat dan tidak berwarna, yang sepertinya menghabiskan banyak. Sisik hijau. Petik 2. Xiao Yan tidak menyangka bahwa 3 tetes darah suci yang hilang dari King Lin akan sangat menyakitkan. Dan dia sangat tertekan sehingga dia akan bangun untuk membantu King Lin. Jangan bertindak enteng. Darah suku iblis telah diaktifkan, dan gadis itu menyerahkannya kepadaku. Petik 2. Zhan Jiang segera berhenti, dan tangan kanannya menunjuk seperti burung terbang. King Lin mundur beberapa langkah sebelum perlahan menstabilkan bentuk tubuhnya, setengah bersandar pada pilar. Matanya redup, tapi mata Xiao Yan selembut air. Xiao Yan dan King Lin saling berhadapan dengan mata hangat. Ini adalah obat suci yang telah disiapkan lelaki tua itu untukmu sejak lama. Setelah mengambil gadis itu, istirahatlah yang baik dan istirahatlah sebentar. Zhan Lao menunjuk beberapa obat terbang ketimbangan hijau. Dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Obat-obatan ini menggunakan aura langit dan bumi. Dan bahkan lelaki tua itu menghabiskan banyak energi untuk membuatnya. Setelah gadis itu melayani, hanya darah suci yang dapat dipersatukan kembali dalam waktu 1,5 tahun. Dan anak itu tidak perlu khawatir. Dan dia dapat mencium darah iblis Anda. Petik 2. Zhuang Lao secara khusus mengatakan kepada Xiao Yan bahwa dia terutama khawatir tentang Xiao Yan yang terganggu dan tidak teratur. Lagi pula, peleburan darah iblis adalah kasus pertama di benua sejak zaman kuno. Tidak ada yang tahu risikonya dan tidak bisa mencegahnya terlebih dahulu. Jika Anda gagal, Anda tidak bisa lagi berharap untuk semua pencapaian Anda. Jadi Anda harus berhati-hati. Saat mendengar Zhan Lao berkata, Xiao Yan merasa lega, dan langsung tenang dan merasakan perubahan pada tubuhnya. Begitu darah suci biru meleleh ke dalam tubuh, itu menyebar di sepanjang meridian. Kemanapun saya pergi, darah Xiao Yan dengan cepat diwarnai dengan lapisan hijau. Dan bahkan meridiannya bercampur dengan sentuhan biru. Seperti Warcraft. Seperti pembuluh darah. Itu luar biasa. Tampaknya panggilan darah suci dirasakan. Dan darah perawan-perawan yang bersembunyi di Xiao Yan dan Tian segera bereaksi dan naik mundur untuk bergabung dengan darah suci. Ketika darah suci mengalir ke jantung, darah perawan tiba pada waktu yang hampir bersamaan. Kontak kedua darah itu segera memicu badai dahsyat. Perpaduan energi darah membuat hati Xiao Yan sakit, dan api langit di permukaan meroket tak terkendali. Udara di dekatnya dibakar berkeping-keping. Penggabungan darah tampaknya membutuhkan banyak semangat juang sebagai pendukung. Tetapi untuk sesaat, Xiao Yan merasa bahwa semangat juang telah jatuh ribuan mil. Kelelahan, dan gemetar karena syok, buru-buru mengeluarkan cairan Qingling dan tidak menuangkannya ke dalam mulutnya. Untungnya, Xiao Yan memiliki Qingling liquid dalam jumlah besar. Jika tidak, dia pasti akan tersedot oleh orang dewasa. Dengan percepatan fusi darah suci, energi yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Ketahanan Xiao Yan untuk meminum cairan Qingling hanya mengikuti tingkat konsumsi. Keringat dingin di dahi Xiao Yan terus mengalir. Mati-matian mempertahankan proses ini. Pertarungan berjalan lancar. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Waktu berlalu dengan cepat. Darah dari darah suci dan darah perawan terjerat di hati Xiao Yan.
berputar semakin cepat, dan perlahan membentuk pusaran. Warna hijau juga menjadi lubang hitam karena curah hujan yang berlebihan. Dingin yang sangat dalam. Seolah terhubung ke jurang neraka. Tidak bisa melihat sekilas. Pusaran air berputar dengan kecepatan tinggi. Menarik hati Xiaoyan seperti ribuan pisau. Rasa sakit menyebabkan gigi Xiaoyan menggigit dengan kuat. Darah dari ketujuh trik mengalir keluar. Dan dia basah kuyup. Hati King Lin menangis. Giginya menggigit bibirnya. Dan dia menatap Zhan Old dengan bantuan matanya. Bu, jangan lihat aku seperti itu. Keajaiban peleburan darah setan belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu hanya bisa bergantung padanya sekarang. Dan tidak ada yang bisa membantu. Zhan Lao menghela nafas. Merentangkan tangannya. Dan tidak berdaya. Berdoalah untuk surga. Agar saudaraku Xiaoyan dapat melewati level ini dengan aman. Dan aku bersedia membayar berapapun harganya untuk ini sebagai gadis iblis. Jawaban yang diperoleh hampir menghancurkan hati King Lin. Jadi dia harus menggantungkan harapannya pada langit yang sia-sia. Dan wajah kecil dengan air mata itu menyedihkan. Gadis yang begitu tergila-gila. Zhan Lao memandang King Lin dengan tatapan doa dan mendongak dengan hormat. Menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pada titik ini, perpaduan darah iblis di hati Xiaoyan telah mencapai momen kritis. Xiao Yanxing meledak dengan hebat. Darah merembes ke seluruh pori-porinya. Dan mulutnya menjerit seperti binatang buas dari waktu ke waktu. Menahan turbulensi yang disebabkan oleh intensifikasi pusaran. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Di hati Xiaoyan, pusaran menjadi semakin kecil. Dan akhirnya kristal hijau memadat. Hati Xiaoyan mengalir keluar. Secara bertahap memenuhi tubuhnya. Apakah fusi akhirnya berhasil? Xiaoyan menarik napas dan melihat ke dalam hati. Dan dia merasakan sedikit senyum di sudut mulutnya. Tanpa sengaja menyentuh luka robek. Kedutan di wajahnya. Dan setelah menarik napas, Xiaoyan menahan. Bibir tipis Ran menjadi garis keras kepala. Anak laki-laki itu sekuat sebelumnya. Kegigihan Xiaoyan mengesankan pengamat Zhan Lao. Apakah kamu membuatnya? Melihat kulit Xiaoyan sedikit lebih baik, King Lin segera melompat dan tersenyum lega. Wajah pucatnya memerah menawan karena dia bahagia. Bagaimana bisa begitu cepat? Zhan Lao berdiri dengan tangannya. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, dia menduga bahwa ini hanya akan berakhir. Suku iblis menekankan kekuatan fisik. Saya tidak berpikir kekuatan fisik anak itu meningkat banyak. Bukankah saudara laki-laki Xiaoyan masih sakit? Ekspresi King Lin berubah secara tragis. Menatap Xiaoyan dengan cemas. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan. Semakin besar kesuksesan, semakin besar biayanya. Zhan Lao menghela nafas sedikit. Ternyata tebakan Zhan benar. Begitu kata-kata Zhan Lao jatuh. Tepat ketika Xiaoyan merasa lega. Kristal hijau itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya aneh. Seperti jarum. Menembus kulit Xiaoyan. Dan kemudian menghilang. Kristal virus mulai berputar perlahan. Dengan setiap putaran, hujan jarum dilepaskan. Hujan jarum mengabaikan jeroan, darah, dan tulang. Setelah menembus kulit, ia meninggalkan bintik-bintik hijau di permukaan kulit. Tetapi sesaat, seluruh tubuh Xiaoyan ditutupi dengan sedikit cahaya hijau. Tampak jauh. Seperti kepompong hijau. Terlihat bagus. Tetapi Xiaoyan yang tinggal di dalamnya sengsara. Dan rasa sakit yang parah akibat 10.000 jahitan tidak mungkin digunakan. Kata-kata menggambarkannya. Jarum padat menembus setiap lapisan tubuh. Lalu membakar permukaan kulit seperti luka bakar. Hanya memikirkannya saja dapat menyebabkan banyak orang runtuh. Hal yang paling mengerikan bukanlah ini, tetapi rotasi kristal yang lambat. Jika itu menusuk sekaligus seperti badai, rasa sakit pada saat sebelumnya terhubung dengan rasa sakit di punggung. Dan mati rasa pada tubuh dapat menghilangkan banyak rasa sakit. Tetapi hanya berputar sangat lambat. Memberi Anda cukup waktu untuk pulih. Tapi sekali lagi khawatir tentang badai jarum hijau berikutnya. Jenis penderitaan membuat Xiaoyan sakit. Setiap kali kristal hijau berputar, jantung bergetar. Namun, Xiaoyan juga secara bertahap menemukan manfaat yang dibawa oleh ini. Setiap kali cahaya menembus, tubuh perlahan pulih sambil menunggu waktu berikutnya.
Dari jeroan ke kulit, secara bertahap menjadi lebih keras. Xiao Yan bahkan dapat merasakan bahwa setiap elastisitas sel yang luar biasa. Lampu hijau terus-menerus menempa tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan semakin panas dan semakin panas. Dan titik-titik cahaya hijau perlahan terhubung menjadi satu bagian. Terus-menerus berenang di permukaan tubuh. Saya tidak tahu berapa lama. Kristal Pirus menjadi lebih ringan. Tetapi kulit Xiao Yan menjadi semakin berkilau. Dan seluruh tubuh memiliki pori-pori yang mengendur. Seperti orang giok, tidak bercacat, seolah menerima pembaptisan. Menghirup udara keruh perlahan, Xiao Yan kembali ke Qingming dan berdiri. Saudara Xiao Yan, bagaimana? Apakah kau berhasil? Qing Lin, yang telah menunggu lama, tidak sabar untuk bertanya. Dan kekhawatiran yang intens di wajahnya berubah menjadi kegembiraan seketika. Rasanya enak. Tapi darah iblis berbeda dengan darah iblis. Sepertinya menyatu dengan otot seluruh tubuh. Terlepas dari satu sama lain. Hanya ada warna hijau samar di dalam darah. Xiao Yan merasakan informasi yang datang dari tubuhnya dengan kebingungan yang mendalam. Vena iblis. Penekanannya adalah penanaman kekuatan fisik. Hijau muda dalam darah Anda adalah inti dari pembuluh darah iblis. Dan yang lainnya hidup berdampingan dengan otot. Ini adalah perbedaan terbesar antara pembuluh darah iblis dan ras lain. Dan itu juga merupakan bau iblis. Tanda yang jelas dari keberhasilan garis keturunan keluarga. Zhan Lao sangat senang dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Itu dia. Xiao Yan tiba-tiba menyadari. Saudara Xiao Yan sekarang menggabungkan darah dari 3 ras. Dengan bakat latihan dari Brother Xiao Yan, dia pasti bisa mencapai pencapaian tertinggi di benua Kaisar. Qing Lin menatap Xiao Yan dengan bangga. Dalam benaknya, Xiao Yan adalah seorang jenius dalam kultivasi. Tidak ada yang bisa menghentikan Xiao Yan. Dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Qinger, jangan membanggakan saya ke surga. Bagaimana saya bisa memiliki darah iblis dan iblis jika bukan Anda dan Zhan Lao? Xiao Yan sangat sederhana. Tapi faktanya sama. Xiao Yan sangat berterima kasih atas Qing Lin dan Zhuang Lao saat ini. Cepat coba betapa kuatnya itu. Dan mari kita buka mata kita. Zhan Lao menyarankan sambil tersenyum. Ini baik. Xiao Yan tersenyum. Dengan 5 jari di dalam gesper. Sebuah kekuatan melewati otot. Dan sebuah pukulan mengenai pilar batu di menara. Tinju masih agak jauh dari pilar batu. Angin tinju seolah-olah pedang telah dipotong. Dan pilar batu yang tidak bisa dihancurkan segera berkibar. Angin kencang hanya dapat mencapai efek seperti itu dengan kekuatan daging. Dan darah suku iblis benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Petik 2. Xiao Yan. Bagaimanapun, tahu betapa tidak normalnya pertahanan bangunan menara itu. Dia melihat prestise seperti itu dengan satu pukulan. Mengayunkan tinjunya. Dan sangat puas. Qinger, bagaimana perasaanmu sekarang? Xiao Yan berbalik dan bertanya dengan penuh perhatian tentang kondisi Qing Lin. Dengan obat mujarab suaminya, bagaimana dia bisa mendapat masalah? Ini anak laki-laki Anda. Sekarang darah dari 3 ras tersedia. Katakanlah, apa langkah selanjutnya? Apakah itu melahap segel roh dan dipromosikan menjadi dekrit surgawi 8 kutub? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Bos Zhan berkata dengan wajah. Tapi senyum di sudut matanya mengkhianati hatinya. Setelah mendengar pertanyaan Zhan Lao, Xiao Yan menjawab tanpa berpikir. Tentu saja. Itu adalah gurita tingkat lanjut. Dan menelan segelnya. Petik 2. 8 tiang ditentukan. Tetapi itu dapat terus maju ke Ordo Suci. Dan setiap kali Anda maju, kekuatan 3 keajaiban dapat meningkat 1 poin. Ini adalah godaan besar. Dan darah iblis berbau apakah ini untuk gurita tingkat lanjut? Sekarang semua kondisi sudah ada. Melahap Lingyin tidak hanya dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi juga memajukan tekad gurita, yang secara alami merupakan pilihan pertama. Qing Lin membutuhkan waktu untuk pulih. Saya kebetulan memajukan Baji Tian untuk menyerap Lingyin. Xiao Yan memeluk Qing Lin dan berkata pada Zhan Lao. Ini baik, maka saya akan memberitahu Anda kabar baik lainnya. Sekarang Anda memiliki darah suku iblis. Jika Anda merendam tubuh dengan Xiu Shen dan Anda akan mendapatkan lebih banyak hasil dengan sedikit usaha. Petik 2.
Zhan Lao baru saja menanyakan kata-kata itu kepada Xiao Yan. Sebenarnya, dia ingin bertanya kepada Xiao Yan apakah dia akan maju ke dekrit langit 8 tiang. Lagi pula, Xiao Yan dan King Lin bersama. Sekarang melihat keputusan Xiao Yan tentang keputusan hari 8 kutub yang maju, Xiao Yan diberitahu tentang manfaat lain dari darah iblis. Betulkah? Xiao Yan sangat gembira. Meskipun dia hanya berada di tengah-tengah Kaisar Bintang 4 dengan darah iblis, dia lebih kuat dari rata-rata Kaisar Bintang 5. Jika dia membasahi tubuh dengan Xiu Shen dan hasilnya akan lebih banyak dengan sedikit usaha. Saya tidak tahu seberapa kuat itu. Dengan patuh, tidak apa-apa. Tidak peduli apakah itu berkelahi atau melarikan diri. Ada banyak perlindungan. Tidak baik berbohong padamu. Zhan Lao melirik Xiao Yan. Besar. Xiao Yan mengerutkan bibirnya. Terkekeh. Kinger, kamu di sini untuk menyesuaikan minatmu. Aku akan pergi ke keputusan 8 tiang lanjutan. Petik 2. Nah, saudara Xiao Yan akan berhasil. King Lin sangat senang dengan kepercayaan Xiao Yan. Seolah-olah dia telah kembali ke benua pertempuran. Dan menanggapi dengan senyuman. Kinger, Zhan, harap tunggu kabar baiknya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berjalan menuju tingkat atas menara. Keputusan surgawi gurita tingkat lanjut. Melahap Ling Yin. Suara yang ditimbulkannya diperkirakan tidak kecil. Lebih baik tidak mempengaruhi pemulihan skala biru. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan ditingkatkan setelah Baji Tiande maju. Mata Xiao Yan jatuh jauh dan jauh melalui jendela menara. Di tingkat atas, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya. Duduk dan bergerak sesuka hati. Semua api langit, hantu, termasuk tanda roh seperti batu muncul di depannya. Melihat sejumlah besar 3 benda aneh yang berdiri dengan tenang di depannya, Xiao Yan menyentuh hidungnya dan tertawa. Jika Anda mengeluarkannya, itu pasti akan membuat seluruh benua bertarung. Petik 2. Tanpa diduga, saya baru datang ke daratan Doudi selama lebih dari 10 tahun. Dan saya telah memperoleh banyak 3 hal aneh. Keberuntungan sebaik sebelumnya. Xiao Yan menghela nafas sambil tersenyum. Di mana gurita tingkat lanjut dimulai? Skyfire, hantu, atau segel roh? Xiao Yan sedikit mengernyit. Matanya melirik beberapa hal aneh. Ling Yin, batu ini adalah orang asing bagi saya. Jadi jangan mencobanya terlalu dini. Selain itu, sejak mempraktikkan dekrit langit 8 tiang, tampaknya tidak pernah ada kebutuhan untuk 3 jenis objek tunggal untuk hidup berdampingan pada saat yang bersamaan. Agarnya, proses lanjutan juga dibagi menjadi beberapa proses. Kemudian mulailah dengan yang sudah dikenal. Belum terlambat untuk menelan dan menyerap saat giliran segel roh. Petik 2. Xiao Yan tidak mengalami banyak kesulitan sejak dia mempraktikkan penghakiman surgawi 8 kutub. Jadi dia selalu percaya bahwa kumpulan dari 3 keajaiban adalah titik tersulit untuk kemajuan penghakiman surgawi 8 kutub. Sedangkan untuk menelan, Xiao Yan telah menelan ketiganya. Pengalaman api langit yang besar dan kedua hantu itu sepertinya tidak menjadi masalah. Sejak awal, Xiao Yan bermaksud untuk menggunakan Skyfire atau roh hantu yang dikonsumsi untuk melakukan langkah pertama dari pertempuran penentuan 8 kutub tingkat lanjut. Dan kemudian melahap segel roh, yang dapat sangat mengurangi kesulitan tingkat lanjut. Saya harus mengatakan, ini hanya angan-angannya. Tampaknya bagus untuk memulai dengan hantu terlebih dahulu. Tetapi salah satu favorit saya adalah Skyfire. Petik 2.